A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nu bakal diterapkeun baik ranjang maupun had bila mana zina nages jelas untuk menyatakan kejelasan zina iya kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu bi bayyinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi. Zaid Sarwiti zina hukum geus aya mun muson ranjam guer muson 100 jilidan nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya cuman nu bakal dihukumanana kudu jelas heula ieu kejelasan Sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung Sarwiti zina. Oh, bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung Sarwiti zina. Kunaon? Bibayyinatin ku saksi. Aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlarang Zaid jeung Sarwiti sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina opat saksi saurang teu bisa ditarima saksi duaan teu bisa ditarima saksi tiluan teu bisa ditarima saksi opat karak bisa ditarima saksi zina kudu opat. Masya Allah temenang sambarangan kudu hati-hati ulah langsung dihukuman zina nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da opat sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna arba'ah. Nah, opat saksi. Nomor kahiji saksi anu opat teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna. Saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh opat. Eta opat saksi akur bahwa Zaid jeung Sarwiti telah melakukan zina. Tanya saurang-saurang ulah opat. Interogasi. Setelah dilaporkan kanu berwajib ka Polsek, langsung laporan ke Kapolres. Polres langsung rujuk ke jaksa. Kejaksaan memanggil Zaid jeung Sarwiti. Amankeun Zaid jeung Sarwiti heula bahwa manehanana sebagai terdakwa. Manehana terdakwa sebagai pelaku zina kudu aya saksi opat. Panggil saksina. Opat-opatana da dipanggil. Ieu kudu ditanyana saurang-saurang. Siapa kamu? Saya nama Ahmad. Orang mana? Cikupa. Betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan Sarwiti? Betul. Siapa yang melakukan zina? Zaid dan Sarwiti. Dipanggil saksi kedua. Siapa kamu nama? Muhammad. Yang tadi Ahmad. Ini Muhammad. Kok hampir akur? Tetangga, Pak. Iya. Bapak Muhammad? Ya. Betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid, Pak. Yang kedua, Sarwiti. Beres.
3, Soleh, masuk. Siapa kamu nama? Soleh, Pak. Betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina? Betul. Siapa namanya? Zaid. Perempuannya? Sarwiti. Betul. 3, 4, silih kamu. Siapa nama? Saya Masluh. Masluh? Iya. Tadi Soleh. Ini Masluh. Ini kakak adik apa bukan? Bukan, Pak. Rekanan, Pak. Masluh? Iya. Betul kamu melapor? Betul. Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak. Dengan siapa? Dengan Sarwiti. Akur dah. Tanya hiji-hiji. Aku. Pertanyaan kedua. Ulah wakadihan, ulah wakadiranja malah rapi. Masya Allah kan. Bisi kesalahan. Nomor kedua, kudu ngajelaskeun tentang praktek zina na kaifiatna. Anggil deui, nu tilu di kamar. Kamarna misa-misa. Ahmad, masuk. Pertanyaan pertama bahwa laporan kamu telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti, 4-empatnya sama, bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Ayo kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macem-macem kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng dia. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan, tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad, itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kan itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak. Saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Bapak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu tahu ngelihat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu, Pak, saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan persis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu. Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas. Nah, ya sudah, masuk kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek
zinanya. Kamu tahu? Wah, sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka-buka. Terus pelukan, Pak. Terus dia nangkarak, Pak. Apa itu nangkarak? Saya nggak paham. Emang Bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak? Nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus Zaid naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar, itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys kudu kumaha utang ngaji fikih mah kos kitu da doang aing puyeng. Ngaji fikih teh kos kitu hese tah. Aya teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu abang bener-bener. Hese tah ngaji fikih teh kos kitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ya digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Kamu telah aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak ya, jaksana. Ya, tidak, Pak. Saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana? Ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak. Terus dia celentang, Pak. Udah celentang, berbaring terus jahitnya naik, Pak. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang, Pak. Jadi saya langsung melihat persis, Pak. Langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut? Tidak, Pak. Kepengen? Ada di rumah, Pak. Udah. Jadi udah sembarangan. Itu sembarangan langsung diterima. Sebab iya kan urusan ranjam, Pak. Ya kan? Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir. Mas Lo.
tanya seperti tadi, setelah akur opat-opatan anak berarti bisa diterima. Cukup? Encah. Pertanyaan terakhir, ini yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad, ya Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul. Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat perzinahannya di mana. Katakan kudu jelas. Ahmad, ya. Kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Sarwiti. Betul. Di mana tempatnya? Citra, Pak. Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Nggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa. Waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, ntar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam, nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa, terus ke sono 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama ditanya, yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat perzinahannya di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut, yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak, di situ. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya, kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor, ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, Soleh Maslu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Masluh telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya muson apa gue yang muson. Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal, maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muson. Setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama, dengan demikian hukum akan dilaksanakan, hukum ranjam. Kakara kos gitu. Ente sambarangan main runjam ranjam. Nah,
andai kata saksi yang 4 setelah ditanya yang 3 sama, yang 1 berbeda, tidak boleh dihukumi langsung. Saurang mah berbeda teu bisa, opat kudu akur. Andai kata yang 4 namanya sama Zaid dan Sarwiti, yang kedua pertanyaan yang kedua sama, prakteknya sama, yang ketiga tentang tempat. Andai kata Ahmad Muhammad menyatakan perlakuan zina di Citra, setelah ditanya Soleh dan Masloh, begitu ditanya ternyata dia melakukan perzinahannya di BSD, berbeda. Ini tidak bisa diterima. Hukum teh teu menang sambarangan emang kumaha. Masya Allah. Nah ieu secara rinci nu 4 ditanya secara rinci detil spesifikna supaya jelas, sebab hukum nu bakal ditibakeunana ranjang atau had kan lain main-main. Nomor kahiji, mereka dua ikrarin marratan wa yazbutu, tetap zina biikrarin marratan dengan ngaku walaupun sekali akuat cukup. Zaid jeung Sarwiti ngaku ngalaksanakeun zina, Zaid pengakuanana bisa diterima merah walaupun hanya 1 kali. Dengan pengakuan zina tersebut maka Zaid dikenakan sanksi hukum zina. Tanya muson apa gue yang muson? Ketika muson ranjam sampai payah, ketika gue yang muson 100 jilid. Dengan pengakuan. Masya Allah. Mentak orang di negara orang gua di perzinahan pohara jasa khawatir. Allahu a'lam bishawab.